Hai mas-mas ganteng, Ultras Corner kembali hadir untuk menyajikan informasi terbaru seputar sepak bola dunia. Jangan lupa tekan tombol like, komen, and subscribe, serta simak sampai habis agar tahu berita selengkapnya. Cristiano Ronaldo meneteskan air mata setelah Serbia mencetak gol penentu kemenangan dramatis untuk mengirimkan Portugal ke playoff Piala Dunia. Pemenang Euro 2016 tercengang oleh Serbia di Lisbon. Tim tamu berbalik unggul dari ketertinggalan dan menang 2-1 untuk mengakhiri puncak klasemen grup A dan memastikan tempat di Qatar tahun depan. Bintang Manchester United Ronaldo meneteskan air mata setelah waktu penuh dengan potensi gagal bermain di Piala Dunia kelima. Dia berkomentar pada 2016, "Saya berharap Qatar bisa menjadi Piala Dunia terakhir saya. Saya sering liburan ke sana, ke Qatar dan juga Dubai. Saya senang karena yang pasti ini akan menjadi turnamen internasional terakhir saya." Sisi Fernando Santos pergi ke pertandingan Minggu malam hanya membutuhkan 1 poin untuk lolos. Tetapi jatuh ke gol waktu berhentian dramatis dari striker Fulham Alexander Mitrovic. Portugal mengawali pertandingan dengan sempurna di Estadio Dalot setelah Renato Sanches memecah kebuntuan di menit kedua. Tapi Serbia menyamakan kedudukan tepat setelah 30 menit melalui Dusan Tadic. Setelah upayanya yang dibelokkan menggeliat melalui tangan Rui Patricio. Dan Mitrovic memicu adegan liar di menit ke-90 setelah dia menyundul bola silang dari Dusan Tadic dan merupakan golnya yang ke-44 di panggung internasional. Sebuah undel besar terjadi di dekat bendera tiang sudut saat para pemain dan staf merayakan dengan gaya saat Serbia mengalahkan lawan mereka untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka. Hasilnya adalah kekalahan pertama Portugal dari kampanye kualifikasi Piala Dunia mereka, sementara Serbia gagal merasakan kekalahan dalam 8 pertandingan mereka melawan Portugal. Portugal sekarang harus menang dalam pertandingan playoff mereka pada bulan Maret untuk memesan tempat mereka di turnamen Piala Dunia tahun depan. Saat ini hanya Swedia, Skotlandia, Rusia, dan Makedonia Utara yang mengamankan tempat playoff bersama Portugal. Piala Dunia Qatar 2022 akan menjadi acara spektakuler, senilai 140 euro miliar, tidak seperti turnamen lain sebelumnya. Bayangkan Piala Dunia yang berlangsung di kejauhan antara Selhurst Park dan Kenilworth Road. Itulah yang akan terjadi ketika Piala Dunia 2022 yang akan dimulai di Qatar pada 21 November tahun depan. 8 stadion semuanya dalam jarak 41 mil, jarak antara Crystal Palace dan lapangan sepak bola Luton. 1 jam di sepanjang jalan raya 4 jalur dari desain tenda Badui Al Baid di utara hingga Al Janoub yang berkapasitas 40.000 penonton di selatan. 7 dari 8 lapangan dapat diakses dalam 50 menit atau lebih dengan sistem metro baru senilai 26 euro miliar di Doha. Semua di kota yang telah berkembang dari nol menjadi kota metropolitan yang padat dalam waktu hampir 2 dekade. Didanai oleh ladang gas alam terbesar ketiga di dunia dan memastikan Piala Dunia paling padat yang pernah ada. Banyak penggemar Inggris yang merencanakan perjalanan ke Qatar untuk menyemangati para pemain Garsoge. Akan memiliki skeptisisme mendalam tentang mengapa acara olahraga yang paling ditunggu-tunggu di dunia ini berlangsung di negara yang ukurannya setengah dari Wales. Bahkan Sepp Blatter, orang yang dipermalukan, mengakui bahwa pemungutan suara FIFA telah menghasilkan kejutan. Tapi fakta sederhananya adalah Piala Dunia akan dimainkan di Qatar, dan itu tidak akan seperti Piala Dunia sebelumnya. Uang yang dihabiskan untuk stadion dan infrastruktur sangat menakjubkan, dengan perkiraan hingga 140 euro miliar. Uang itu telah membantu membangun 7 monumen sepak bola baru di atas pasir yang mengelilingi ibu kota Doha. Pusat dan paling berkilau dari infrastruktur mereka adalah Stadion Lusail, yang akan menjadi tuan rumah 10 pertandingan termasuk final pada 18 Desember 2022. Tempat berkapasitas 80.000 penonton berdiri di atas gurun, dengan desain berdasarkan lentera vanar tradisional yang rumit atau mangkuk. Ini akan menjadi tempat bagi budaya dunia untuk berbaur juga, meskipun penggemar mungkin perlu membiasakan diri dengan ketukan drum zaim, yang biasa menjadi suara atmosfer tribun stadion seperti halnya Vuvuzela di Afrika Selatan pada tahun 2010. Qatar tidak memiliki sejarah sepak bola yang kaya, bahkan jika memiliki sejarah membuat pesepak bola kaya menjadi bahagia. Tetapi tim nasional Qatar berhasil menjadi juara bertahan Asia setelah mengalahkan Jepang di final 2019. Cristiano Ronaldo telah memberitahu Manchester United bahwa dia akan menyetujui Zinedine Zidane sebagai manajer.
Cristiano Ronaldo dan Zinedine Zidane menikmati masa sukses bersama saat mereka di Real Madrid. Dan kini pemain Prancis itu terus digadang-gadang untuk menggantikan Ole Gunnar Solskjaer sebagai pelatih Manchester United. Cristiano Ronaldo telah menjelaskan perasaannya tentang Zinedine Zidane sebagai target manajer Manchester United selanjutnya. Zidane tetap menjadi salah satu favorit bandar taruhan untuk menggantikan Ole Gunnar Solskjaer. Dengan pemain Norwegia itu melangkah dengan hati-hati setelah serangkaian penampilan buruk telah mengakibatkan tekanan besar pada posisinya. Selama masa Ronaldo dan Zidane bersama di Real Madrid, pasangan itu memenangkan sejumlah trofi, termasuk trofi Liga Champions 3 kali berturut-turut. Dan sejak itu Ronaldo memuji Zidane karena membuatnya merasa istimewa. Pria Prancis itu mengambil alih manajer Real Madrid pada tahun 2016 setelah Rafa Benitez dipecat. Pada saat itu Ronaldo sudah ada di sana sejak 2009. Setelah mengalahkan Liverpool di final Liga Champions 2018 di mana dua Loris Karius melakukan kesalahan untuk memberikan Real Madrid mahkota ke-13 mereka. Ronaldo dan Zidane pergi sebelum yang terakhir ia kembali lagi untuk yang kedua kalinya, dan dia pergi lagi musim panas lalu. Kepercayaan diri yang dibutuhkan seseorang pemain tidak hanya datang dari dirinya sendiri tetapi juga dari para pemain di sekitarnya dan pelatih, kata Ronaldo pada 2019 tentang Zidane. Anda perlu merasa seperti Anda adalah bagian penting dari tim, dan Zidane membuat saya merasa istimewa. Dia banyak membantu saya sudah sangat menghormatinya tetapi bekerja dengannya membuat saya lebih mengaguminya. Itu karena seperti apa dia sebagai pribadi, bagaimana dia berbicara, bagaimana dia memimpin tim, dan bagaimana dia memperlakukan saya. Harapan Manchester United untuk mengontrak Jules Koundé di jendela transfer mendatang tampaknya telah pupus. Harapan Manchester United untuk mengontrak Jules Koundé pada Januari telah pupus, karena Sevilla diperkirakan akan bertahan hingga Juni, kecuali klausul rilis 80 juta euro atau 69 juta euro dipenuhi. Chelsea telah banyak dikaitkan dengan pemain Prancis itu, dan dikaitkan berada di ambang penandatanganan pemain berusia 23 tahun di musim panas. Hanya untuk melihat kedua belah pihak gagal menyepakati biaya setelah Thomas Tuchel menolak untuk memenuhi klausul pelepasan. Marca melaporkan bahwa Sevilla tidak berniat berpisah dengan bek berpakat itu di jendela transfer mendatang, dan berharap untuk penjualan besar di musim panas. Dengan Koundé dikatakan bahwa dia tenang tentang masa depan di Sanchez Pizjuan dan terbuka untuk melanjutkan perkembangannya di La Liga, meskipun ada minat dari Liga Premier. Rekor pertahanan United dan lini terakhir mereka khususnya mendapat sorotan dan kritik setelah sejumlah penampilan buruk di Liga dan Liga Champions. Kekalahan 5-0 dari Liverpool adalah salah satu pertandingan yang menonjol dalam perjalanan suram yang memberi tekanan pada Ole Gunnar Solskjaer, serta kekalahan 2-0 melawan Manchester City pada malam sebelum jeda internasional.